Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Sobat Sehat, di episode ke-27 kita kali ini, kita akan membahas tentang aspek promotif, preventif, dan kuratif pada gigi anak yang gagal tumbuh. Dan tentunya di sini bersama dengan narasumber yang luar biasa spesial, sangat cantik sekali Masya Allah. Beliau adalah Dr. Gigi Lely Indriasari, spesialis kesehatan gigi anak dari instalasi gigi dan mulut. Selamat datang Dr. Lely. Selamat pagi, selamat datang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Nah dokter, kita kan mau bincang-bincang nih, mau sharing-sharing. Mungkin juga Sobat Sehat RSSA banyak yang belum ngerti juga nih tentang permasalahan gigi pada anak gitu ya dokter ya. Nah biasanya tuh dokter, pada usia berapa sih dokter anak kecil itu giginya tumbuh normal gitu? Ya, kalau pada gigi susu normalnya memang 6 bulan. 6 bulan mulai tumbuh, kurang lebih memang 6 bulan, Mbak. 6 bulan artinya sebelum 6 bulan tumbuh dia juga normal, setelah 6 bulan sebenarnya juga dalam batas normal. Tapi semuanya harus tetap dalam pengawasan ya. Kalau misalkan di usia 12 bulan atau 1 tahun dia belum tumbuh, itu orang tua harus aware ini kenapa tidak tumbuh, sebaiknya memang dikontrolkan ke dokter gigi. Kalau lebih spesifik memang ke dokter gigi anak. Nah, seperti itu mungkin Mbak. Nah biasanya tuh dok, kita ada mungkin bayi yang baru lahir, juga ada beberapa bayi yang lahir sudah punya gigi yang di bagian depan ini. Nah itu kenapa tuh dok, kok bisa tiba-tiba muncul gigi? Ya itu ada, makanya saya bilang gigi sebenarnya kurang lebih 6 bulan dia tumbuh atau erupsi ya, tapi ada juga yang 0 bulan. Artinya baru lahir itu udah ada giginya tumbuh. Itu nggak masalah sih. Sebenarnya itu memang gigi susunya dia, tapi kadang-kadang memang waktu bayi baru lahir itu menjadi masalah gigi itu kalau dia tidak tumbuh sempurna, seperti goyang-goyang gitu ya. Nah kalau itu mau nggak mau harus diambil karena memang mengganggu nanti proses ASI. Biasanya begitu. Itu apa mungkin ada faktor dari banyaknya protein yang ada di tubuh ibunya, kalsium gitu mungkin dokter? Ya mungkin awalnya satu pasti karena genetik. Jadi bawaan tuh dari orang tua ada yang tumbuh gigi lebih cepat. Kan ada juga yang bayi umur 4, mungkin waktu kecilnya bayi 4 bulan dia udah tumbuh gigi. Atau dari ada garis keturunannya begitu. Sama juga kalau giginya lambat tumbuh juga biasanya disertai dengan garis keturunan, bakatnya itu ada, riwayatnya ada. Gitu dokter. Ya. Nah kalau si bocil, si anak kecil ini pergantian susu antara gigi susu itu ya dokter ya, sampai ke gigi yang memang sudah permanen, itu biasanya usia berapa nih dokter? Kalau pergantian gigi susu permanen itu biasanya juga 6 tahun. 6 tahun. 5-6 tahun, jadi anak biasanya usia TK, TKB, kelas 1, itu kan banyak, udah mulai goyang giginya, nanti tumbuh ganti gigi permanen, seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya orang tua biasanya ada yang bilang, jangan banyak makan coklat, jangan makan yang manis-manis, nanti gigi susunya ini rontok semua, hilang semua. Itu benar nggak sih dok? Oh itu benar banget sebenarnya. Jadi pola makan itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi harusnya memang ada waktu makan, tapi mungkin waktu makan agak susah ya, karena kita dikasih jam 3 kali makan, di tengah-tengah itu ada boleh sela makan, tapi sifatnya seperti yang buah, sayur gitu ya. Cemilannya maksudnya yang baik lah. Cuman kalau memang susah itu jadinya kita membatasi makanan manis, paling enggak setelah makan manis, kalau hari weekday biasa ya, hari biasa siang sampai sore itu dia harus minum air putih. Tapi kalau udah mulai malam hari, kurangilah makanan manis. Dan diakhiri dengan malam sebelum tidur harus gosok gigi. Itu udah cukup, karena anak-anak memang nggak bisa dibatasin ya. Dia pasti pingin manis, pingin coklat. Nah itu juga sebenarnya sumber energinya mereka juga, makanan manis itu. Kalau dikurangi juga ya asal tidak berlebihan lah, itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Berarti cara pencegahannya juga bisa dengan cara dikurangin itu banyak minum air putih dan juga gosok gigi sebelum tidur. Nah kalau gini dokter, ada permasalahan anak kecil yang sulit sekali gosok gigi kayak gitu, kayak nggak mau buka mulutnya mungkin, atau mungkin mereka merasakan ini nggak bisa buang
yang berkumur nggak bisa, jadi ditelan. Nah itu gimana tuh dokter? Nah kalau kebiasaan sulit gosok gigi atau enggak, sebenarnya semuanya anak-anak itu dari apa yang dilihat awalnya. Jadi kita sebagai orang tua, waktu dia masih bayi, baru belum tumbuh gigi pun seharusnya gusinya tuh udah dibersihin dengan kapas atau kasa dengan air. Nah, malam mau tidur dibersihkan. Jadi dia habit kan, kebiasaannya dia mengikuti. Nanti kalau udah ada giginya ya ikutin dulu pakai kasa itu tetap, atau pakai yang sikat gigi yang kecil gitu tuh ya, yang kayak untuk anak-anak itu ya, yang sikat gigi tangan. Udah kebiasaan itu dia peroleh dari bayi, pasti akan terbiasa di umur 2-3 tahun mau dia berkumur. Lalu orang tuanya juga biasanya harus menunjukkan bahwa mau tidur orang tuanya gosok gigi. Nah kalau seperti itu anak masih ikut. Nah kalau orang tuanya mau tidur masuk kamar langsung tidur ya otomatis anak kecil kebiasaannya juga seperti itu. Jadi kebiasaan itu dari kita sebagai orang tua. Gitu. Jadi memang pembiasaan dari kecil, bahkan dari gusi ya dok ya, dari mereka sebelum punya gigi. Iya benar. Dalam artian kurang dari 6 bulan tadi ya. Iya, sama lidah itu harus dibersihin karena kalau biasanya kan habis minum ASI atau minum susu botol kan lidahnya juga penuh jamur ya karena sisa susu yang nggak dibersihkan. Ini dikasih kasa, air mateng, lalu dibersihkan semua gusinya, lalu lidahnya diusap, di swab lidah. Itu apakah berlaku juga untuk bayi, untuk anak kecil itu setiap hari dokter dibersihkan? Oh setiap hari? Tidak ada kata sensitif gitu, enggak ya? Setiap hari, terutama memang sebelum tidur karena sisa makanan atau sisa susu ini yang jadi pembusukan kalau malam hari. Karena di malam hari produksi air ludah kita yang membersihkan gigi dan mulut ini menurun. Makanya pada anak-anak juga kalau yang krepes, yang gigis itu biasanya kan yang atas dulu. Karena yang di atas nggak kena air ludah nih, apalagi yang depan ketutup bibir. Nggak kena bibir kan ya. Kalau yang bawah air ludahnya masih ngalir lah, masih ngalir ya malam hari. Yang atas nih jarang, akhirnya susunya nempel yang di gigi yang di atas. Nah itu akhirnya terjadi pembusukan, pasti gigisnya daerah atas duluan dibanding yang bawah. Oh gitu, baik. Nah kalau kayak gitu ada nggak sih dok vitamin biar anak kecil ini tumbuh giginya itu lebih cepat gitu, lebih kuat mungkin? Kalau tumbuh lebih cepat itu tidak mempengaruhinya karena pasti udah ada timingnya sendiri ya dia mau tumbuh. Yang bisa kita bantu itu untuk merangsang supaya mudah tumbuh itu dengan step makan itu juga pengaruh dari bayi. Kalau dia udah ASI, makan pendamping ASI, itu udah mulai teksturnya itu tidak dikasih lembut terus, tapi dari umur udah ditambahi tekstur supaya terjadi pengunyahan. Nah kalau pengunyahan terjadi pemijatan pada gusi. Jadi gusi itu tidak tidak tebal, tidak terangsang. Kalau digunakan untuk mengunyah yang bertekstur, dia seperti dipijat-pijat, ditekan-tekan, itu melunakkan, akhirnya giginya mudah untuk erupsi. Makanya kalau anak makannya ngemut itu yang harus dicegah ya, jangan sampai dikemung. Jadi mulai itu udah cara menstimulasinya dikunyah gitu ya. Iya, benar. Cara mengunyah. Iya, yang kalau baby itu kan diginiin gitu kan. Kalau baby kan kita masih kasih makan pendamping kan ya diginikan, terus air putih mungkin didorong supaya dia mengunyah, menelan, mengunyah, dibantu. Baik. Kalau untuk gigi pada anak nih dokter ya, itu biasanya kan ada gigi susu yang masih ada tapi belum goyang, tapi sudah ada tumbuh gigi yang permanen, gigi asli itu gimana tuh dok? Apa boleh dicabut yang gigi susu? Boleh. Itu kalau gigi biasanya pada anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, itu kan kadang-kadang, dok ini udah kesundulan ya istilahnya ya, kalau orang kita ngomongnya kesundulan. Itu memang harus dicabut giginya, yang gigi susunya. Karena itu akan mempengaruhi letak gigi permanen yang tumbuh. Nanti bisa pengaruhnya gingsul. Kalau nggak gingsul, yang di depan tuh lebih masuk ke dalam. Nah, jadinya harus sesuai pas ininya kelihatan giginya udah kelihatan kecil tumbuh, segera dicabutkan karena dia makin tumbuh permanennya, makin gigi susunya tuh nggak bisa goyang, makin dia kehambat begini, jadi 2 gigi kan. Nah itu akhirnya makanya gigi susunya harus segera dilepas supaya gigi permanennya menempati posisinya.
gigi yang sebenarnya. Gitu. Jadi memang harus segera dicabut, dan itu mungkin yang diberi itu ya dokter, anestesi itu yang disuntik itu. Oh iya, kalau anestesi gigi sih memang sekarang udah bervariasinya, udah menggunakan gel juga, lalu menggunakan nggak alat suntik yang seperti dulu, kayak alat Zaman suntik saya kan dulu yang di masih sini, suntik ya. yang gede banget gitu kan, yang gede enggak, jadi bentuknya sekarang seperti pensil, dia juga anak-anak nggak menyangka kalau itu alat suntik, gitu, dengan jarum yang berapa mili gitu cuman. Bahkan mungkin nggak terlalu terasa sakit seperti yang Benar, disuntik di karena badan ada gitu ya, Dok, ya? double anestesi sih udah seperti itu. Kalau misalnya ini dokter, anak kecil kita kan juga kepingin mantau bagaimana pertumbuhan giginya mereka itu bagaimana gitu. Itu mungkin bisa dibawa ke dokter spesialis gigi anak itu mulai usia berapa, dokter? Kalau tidak ada keluhan, jadi dia sedini mungkin bisa di umur setahun boleh atau 1,5 tahun boleh, supaya dia biasa ke dokter gigi, tidak harus kondisi sakit ke dokter gigi. Ini yang biasanya terjadi kan pada orang tua, anaknya sakit gigi baru dibawa, jadi dia takutnya luar biasa. Kalau dia sudah ada biasa ke dokter gigi, dia merasa oh nggak apa-apa, cek gigi aja, nggak ada apa-apa kan. Begitu nanti ada yang lubang kecil, bisa langsung ditangani, ditambal begitu. Karena usia gigi susu juga sampai umur 11 tahun itu baru lepas. Ada yang umur 11 tahun. Jadi taring depan atas tuh nanti dia umur 10 sampai 11 tahun baru lepas. Jadi selama itu kan dia giginya harus bagus masih. Nggak berarti gigi susu biasanya orang tua kan nanti tumbuh gigi lagi, Dok. Lu lama masih 11 tahun. Kerepesnya umur 4 tahun. Makanya kenapa kok gingsul itu banyak yang di sini ya, dokter? Nah, terakhir tumbuh dia, taring Malah terakhir. katanya orang-orang, nggak apa-apa, nggak usah dicabut biar manis kelihatannya. Oh iya, nggak boleh dicabut memang kalau gigi permanen. Gigi taring yang gingsul itu nggak boleh dicabut. Yang susunya yang susu dicabut, yang gigi tetapnya nggak boleh. Biar yang gigi permanen bisa menempati posisinya biar lebih luas gitu ya. Iya, benar. Gitu, baik. Nah, kalau mungkin ini kan tadi belum ada kendala ya, dokter ya. Jika anak-anak sudah ada kendala nih, dokter, gitu di giginya itu mulai apakah langsung itu, dokter, langsung diperiksakan mungkin ke spesialis ortodonsia gitu? Oh, kalau untuk anak-anak biasanya memang sebaiknya memang kontrol rutin ya 6 bulan. Tujuannya apa sih? Supaya kita lihat tumbuh kembangnya nanti juga. Nah, jadi di awal kontrol biasanya dokter gigi akan menyarankan untuk foto gigi. Nah, dari foto gigi itu nanti kita bisa melihat kira-kira ini pertumbuhannya kayak apa. Nah, untuk mencegah supaya tidak memakai kawat gigi pun sebenarnya bisa diatur mulai awal itu bagaimana ini yang harusnya dilepas. Nanti kalau perlu dilebarkan rahang itu juga ada alatnya, orto tapi dilepas. Ada juga yang alat cekat, space maintainer. Jadi banyak usaha yang digunakan untuk mencegah anak itu terjadi maloklusi atau giginya berantakan sampai dewasa. Bisa diatur supaya dia giginya rapi nantinya. Dari kecil itu memang harus kontrol rutin ke dokter gigi. Baik, jadi memang Sobat Sehat bukan berarti kalau ke rumah sakit itu hanya tindakan kuratif atau pengobatan saja, tapi aspek promotif preventifnya juga bisa dilakukan di sini juga ya, dokter. Betul, ya. betul Dengan sekali. rutin Sobat Sehat kontrol gigi setiap 6 bulan sekali gitu ya, dokter ya. Jadi memang walaupun mungkin ada genetik pembawaan dari mungkin kedua orang tuanya, ada yang rahang kecil, rahang besar, sehingga giginya kecil-kecil tapi rahangnya terlalu besar, atau giginya yang besar-besar rahangnya terlalu kecil, itu bisa diatur ya, dokter ya? Bisa. Nggak harus yang usia berapa baru behel baru gitu besar ya baru besar, karena semuanya tergantung juga pola makan anak. Dari seperti saya katakan tadi, pola mengunyah, pola makan, karena anak-anak kalau makannya itu diemut akhirnya mengganggu keseluruhan pembentukan rahang juga. Kenapa faktor anak giginya kalau makan diemut? Kadang-kadang seringkali itu giginya banyak yang rusak, ternyata banyak yang lobang, akhirnya dia nggak mau makan, nggak mau mengunyah. Jadi hubungannya itu saling terkait gitu, Mbak. Jadi itu yang harus dilakukan kalau kita udah deteksi awal, oh ini banyak yang lobang giginya, kita tempel dulu semuanya. Nah itu fungsi kunyahnya dia kembali baik. Nah kalau fungsi kunyah baik, akhirnya kan dia bisa rahang ini berkembang, jadi giginya ada tempatnya. Kalau dia makin rusak dibiarin karena orang tuanya biasanya bicara
mengatakan mesti kan nanti giginya tumbuh lagi yang baru. Nah itu akhirnya itu yang bikin mengganggu pertumbuhan gigi. Baik. Mungkin karena merasa anak kecil tadi itu merasa sakit. Iya, Waktu mengunyah, jadi dia kurang nggak nafsu makan, nggak makan, yang diminum jadinya susu botol terus, susu terus, Iya, iya, iya. manis-manis terus kan gitu kan. Karena dia butuh energi kan, yang cepat bisa memberikan energi sesuatu yang manis, pasti coklat, permen, arahnya ke situ. Jadi dia nggak mau makan makanan kue, roti kan gitu. Akhirnya giginya tambah rusak, tambah nggak bisa makan dianya. Nah ya karena itu ya sobat sehat ya. Lah kalau ini dokter, misal kalau ini dokter dampak mengunyah, biasanya kan anak kecil itu ada yang dominan kanan terus kiri terus, dia secara refleks nggak bisa kanan kiri gitu. Jadi selalu ngunyahnya mungkin sisi kanan atau sisi kiri. Ada ngaruhnya nggak dok ke gigi kita waktu gigi anak gitu? Ya ada pengaruhnya karena tumbuh kembangnya kan juga nggak seimbang gitu kanan kiri. Nah dilihat dulu dari situ kenapa dia ke kanan terus, karena mesti di kirinya ada sesuatu, ada yang lubang, ada yang sakit, ada yang gusi yang kenapa, ya itu yang harus dicek kenapa dia di sini. Nanti kita selesaikan di bagian yang dia keluhkan sakit supaya dia bisa seimbang kanan kiri. Biasanya memang giginya berlubang yang di sebelah situ, jadi dia nggak mau mengunyah. Kalau tidak digunakan untuk mengunyah, sisi gigi yang tidak digunakan untuk mengunyah itu tidak berarti lebih bersih, justru dia akan dipenuhi karang gigi, plak dan karang gigi. Karena makanan yang kita kunyah itu jadinya namanya kan bolus. Makanan yang kita kunyah bolus ini nanti dia membersihkan gigi. Makanya makanan itu yang berserat yang harus dimakan, sayur, buah, tujuannya itu dia juga membersihkan gigi, menyikat gigi. Jadi kalau nggak dipakai makan, ini malah kotor. Malah karang giginya tumbuh banyak, malah nanti gusinya gampang berdarah, mulai gingivitis dan sebagainya. Jadi makanya makan tuh harus kanan kiri digunakan supaya semuanya terjadi pembersihan gigi, self cleansing gigi itu dengan mengunyah makan. Dan itu berlaku sampai usia dewasa. Sampai dewasa sampai ya, kita sekarang. Baik, jadi bukan berarti kalau misalnya nggak ngunyah yang salah satu sisi yang nggak dikunyah bersih. Oh enggak, enggak banget itu. Baik, ternyata malah memperburuk, malah lebih cepat kotor. Iya, ya malah karena sisa makanannya dia nempel di situ akan sisa. Apalagi kalau malam harinya nggak rutin gosok gigi ya, jadinya seperti itu. Jadi pada anak-anak dan dewasa sama kewajibannya harus gosok gigi sebelum tidur 1 kali aja sehari. Oh minimal justru 1 kali sehari mau tidur, udah. Nggak berarti 5 kali gosok gigi. Kok gigi saya masih bolong ya, anak saya ini udah 3 kali gosok gigi, pagi mandi, malamnya malah nggak disebutnya, pagi sore. Karena yang terakhir malam hari itu kan penumpukan sisa makanan nih, itu dibiarkan di mulut. Nah itu yang bikin. Justru pentingnya di situ gitu ya dok. Iya, pagi kalau mau gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, baru sama malam sebelum tidur, itu paling bagus. Paling bagus. Kalau kita melihat nih dokter, memang kan idealnya gosok gigi itu ya setiap hari pasti. Tapi kadang kita ada yang mungkin kurang lego, kurang bersih merasanya seperti itu jika nggak ada kumur-kumur yang obat kumur. Nah itu sebenarnya dianjurkan nggak sih dokter? Karena ketika kita kumur itu kan ada obatnya ya dokter, merasa lebih seger. Ini dokter, kaku, mulut itu kayak kering terus rasanya gitu. Yang nggak seharusnya sih menggunakan obat kumur setiap hari itu, karena kotoran gigi itu sebenarnya menempel pada permukaan gigi, jadi dia tidak bisa bersih dengan hanya berkumur, memang harus disikat. Nah itu makanya kalau udah sikat gigi ya udah bersih, nggak usah kumur lagi, nggak usah dikasih kumur-kumuran lagi gitu. Terus atau kalau merasa malam nggak mau gosok gigi, kumur aja, nggak boleh juga. Itu tadi karena kotoran gigi nempel, sifatnya itu menempel. Jadi kalau dikumur dia nggak bisa hilang, tetap aja nempel itu. Makanya harus disikat supaya dia sikat atau dilap lah. Kalau anak kecil kan dilap itu maksudnya kan mau mengambil kotoran yang lunak-lunak ini kan, makanan kan lunak, bisa makanan. Jadi seperti itu sih. Kalau memang pakai obat kumur itu seharusnya atas saran dokter gigi sih, tidak dalam jangka waktu yang lama, tapi disesuaikan dengan terapinya. Seperti itu. Gitu. Berarti apakah itu berlaku juga kalau misalnya setelah gosok gigi itu ada yang benang itu dokter? Oh benang gigi. Benang gigi.
Apakah dianjurkan memang? Dental floss itu lebih dianjurkan dibanding toothpicks atau tusuk gigi. Oh. Karena kalau dental floss itu dia ada di sela-sela, masuk keluar, dia tidak mempengaruhi giginya jadi agak merenggang gitu ya. Kalau tusuk gigi karena ditusuk yang di situ kadang dia ukurannya gede kan, jadinya merangsang gusi di situ, akhirnya malah ada infeksi di gusi, giginya jadi renggang juga. Dental floss lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan, memang yang dianjurkan hanya itu ya. Ya sekarang kan udah banyak dental floss yang enggak, dulu kan yang benang gini kan agak susah ya. Sekarang kan udah banyak yang Ada tangkai, alatnya. ada tangkainya, Betul. udah banyak di toko-toko itu untuk bersihkan itu lebih bagus daripada tusuk gigi. Dan mulai kecil kita harusnya dibiasakan seperti itu ya dokter ya gitu. Nah kalau ini dokter, pencabutan gigi pada anak yang mungkin giginya ada kuning-kuningnya gitu, seperti gigis kalau orang-orang ini ya bilang ya dokter ya gitu. Itu dianjurkan nggak dokter? Padahal mungkin giginya itu sebenarnya masih gigi utama, maksudnya seperti yang di depan gitu kan, kelihatan banget kalau bolong gitu ya dokter ya. Itu apakah memang dicabut, boleh dokter? Dicabut itu boleh meskipun belum waktunya ya. Kalau kondisinya dia sering bengkak, sering infeksi, itu memang harus dicabut. Ya memang resikonya gigi tetapnya nanti tumbuhnya akan agak lama karena gusinya kan menutup, jadi tumbuhnya gigi yang mengganti memang agak lama. Tapi resiko infeksi yang dia alami itu infeksi tidak berhenti sampai di sini, tapi infeksinya bisa menyebar ke arah ke atas ya, ke mata, ke telinga, terutama di hidung. Biasanya jadinya kalau gigi di sini tuh jadinya sering pilek, sinusitis, itu karena di sini infeksi di sini udah. Yang paling parah nanti takutnya terjadi meningitis atau infeksi seladang raput otak. Jadi bakterinya gigi itu kemana-mana. Jadi itu yang harus diperhatikan. Memang banyak sih orang tua yang menanyakan kalau saya menerapi, dok ini kok dicabut, apa nggak bahaya? Katanya cabut gigi lebih bahaya dia kalau infeksi seperti ini. Kalau udah infeksi mau nggak mau memang harus dicabut kalau nggak bisa dirawat ya. Tapi kalau giginya masih bisa dirawat, pasti akan dirawat. Makanya gunanya ke dokter gigi satu mesti foto gigi. Nah dari foto gigi itu kita bisa lihat dari akar giginya bagaimana, dari calon giginya yang pengganti masih jauh atau udah dekat. Nah kalau masih jauh, akar giginya masih bisa dirawat ya dirawat, paling baik dirawat. Nah dokter, kalau ada kasus mungkin gigi anak ini tidak tumbuh sampai batas waktu yang ditentukan, yang normalnya gitu, itu tindakan yang dilakukan biasanya apa nih dokter? Oh ya, biasanya yang kebanyakan kasus di sini juga pada anak-anak gigi depan itu belum tumbuh ya, sampai dia umur 10 atau 11 tahun. Nah, padahal gigi atas ini seharusnya 7 sampai 8 tahun dia udah tumbuh. Ini contoh kasus yang di depan ya, gigi depan ya. Orang tua menganggap, oh nggak apa-apa. Ternyata dia nggak apa-apanya kelamaan nih, datangnya baru umur 11 tahun dia datang. 11 bahkan seringkali 12 tahun, SMP. Anak yang udah mulai aware gigiku kok nggak ada satu gitu ya. Tapi terlambat ya, terlambat nih. Nah, di situ baru dilakukan pemeriksaan dari foto, nanti tampak bisa kemungkinan terjadi ada sesuatu yang menghalangi gigi itu, jadi gigi itu nggak bisa tumbuh. Contoh kenapa? Contohnya ada misalkan ternyata dia punya gigi susu yang tidak lepas di dalam, tapi karena udah sisa di dalam. Atau yang kedua ada yang namanya odontoma atau pembentukan. Sebenarnya pembentukan normal dia mau menjadi gigi tapi nggak jadi gigi. Jadi di dalamnya itu ada seperti gumpalan kayak mutiara kalau dari foto itu. Itu yang harus dilakukan tindakan pembedahan kecil dulu. Lalu untuk giginya yang udah tertanam di dalam itu terpaksanya harus dilakukan exposure atau ditarik dengan kawat gigi dan diposisikan turun ke bawah. Nah ini yang sering terjadi, tapi biasanya memang terlambat karena orang tua kurang memperhatikan. Jadi anak bisa tahu duluan karena dia merasa kok gigiku nggak ada. Itu udah SMP, biasanya umur 11-12 tahun sih. Nah itu kan sangat disayangkan, makanya pentingnya kontrol rutin seperti itu. Jadi batas umurnya, misalkan 6 tahun harusnya gigi bawah lepas. Umur 7 tahun atas ada yang lepas bawah. 9 mana, 10 mana, 11 mana. Jadi nanti tumbuhnya bisa sesuai. Tidak ada hambatan di belakangnya. Itu juga pengaruh juga pada gigi belakang.
Tapi kebanyakan Mbak, yang terjadi pasti kasus gigi depan yang jarang, yang ada gangguan tumbuh seperti itu sih. Oh, karena faktornya mungkin kenapa dokter kok yang depan aja biasanya? Seringkali yang depan memang, ya karena ada sisa gigi juga. Yang belakang juga jarang terjadi karena memang dia lebih besar ya, ukuran gigi juga erupsi ini. Kalau di atas itu kan pipih, jadi kalau ada sesuatu yang menghambat dia nggak keluar. Itu kebanyakan anak-anak udah besar, umur 10 tahun ke atas ya, 11-12 itu baru tahu kalau giginya nggak bisa keluar, giginya nggak bisa tumbuh. Ada benihnya tapi nggak ada jalan. Ada juga yang memang tidak ada benihnya, nggak ada benih giginya. Kalau nggak ada benih giginya, ya satu-satunya cara ya dilakukan pemberian mungkin gigi palsu. Jadi fungsi kunyahnya bisa normal sih. Ada juga anak yang nggak tumbuh giginya karena nggak ada benihnya. Jadi mungkin anak-anak yang ngerasa ada benihnya itu mungkin ada kerasa ganjel di depan gitu dokter? Ada yang nggak merasakan karena ada yang jauh tertanam di dalam. Karena ada odontomanya itu di gumpalan seperti tulang-tulang yang nutup. Oh baik. Seperti itu sih. Dan itu bisa dilakukan semuanya di Poligigi Anak rumah sakit kita, Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi memang pentingnya deteksi dini itu tadi sih ya, dokter ya. Betul. Baik. Jadi memang ya kita harus pemantauan juga ke anak-anak kita ya dokter ya, giginya juga dilihat dan tetap harus konsultasikan ke dokter spesialis gitu ya dokter ya. Mungkin dokter Ali ada yang disampaikan ke Sobat Sehat RSSA? Sobat Sehat RSSA, kita harus benar-benar aware ya, memperhatikan anak-anak dari mulai pola tumbuh gigi, karena semuanya akan mempengaruhi faktor asupan makanan yang berakhir dengan tumbuh kembang mereka. Karena di usia 4-6 tahun itu juga, 2-4 tahun itu golden period pertumbuhan anak ya, pertumbuhan anak. Jadi gigi sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Terjadi stunting atau terjadi cukup gizi itu bisa pengaruh dari kondisi gigi dan mulut yang baik atau tidak. Itu yang jadi intinya. Baik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dokter Leli bermanfaat ya dokter ya untuk Sobat Sehat RSSA semuanya. Dan semoga Dokter Leli sehat selalu dokter. Terima kasih, amin. Amin. Kita bertemu lagi ya dokter ya next Sampai time jumpa ya. lagi. Baik, jadi itu tadi Sobat Sehat ilmu yang disampaikan dari Dokter Gigi Leli Indriasari, spesialis kesehatan gigi anak dari instalasi gigi dan mulut. Semoga kita semuanya sehat selalu ya Sobat Sehat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.